Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Metodologi Penelitian Kelas Pendidikan Biologi A 2019 dari Universitas Negeri Surabaya akan memaparkan materi terkait penelitian kualitatif. Sebelumnya, kami izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Untuk yang pertama ada Sela Sonia dengan NIM 003, yang kedua ada Ruhil Umum Maulida dengan NIM 010, yang ketiga ada Yusi Sofia dengan NIM 013, dan yang terakhir ada Yakuta Maziatin dengan NIM 016. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas terkait dengan pengertian dan ruang lingkup dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian berlandaskan filsafat post-positivisme. Post-positivisme ini sependapat dengan positivisme bahwa realitas itu memandang nyata dan ada sesuai dengan hukum alam. Penelitian kualitatif bertujuan meneliti pada kondisi objek yang alamiah, menggunakan instrumen kunci peneliti. Dengan teknik pengambilan sampel dan sumber data yang digunakan yaitu purposive dan snowball. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi atau gabungan. Penelitian ini menggunakan sifat analisis data induktif atau kualitatif. Data penelitian hasil kualitatif ini lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan aksioma atau pandangan dasar penelitian kualitatif. Yang pertama ada sifat realitas. Realitas dalam penelitian kualitatif tidak hanya yang tampak atau teramati saja, tetapi sampai di balik yang tampak tersebut. Yang kedua, ada hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Hal tersebut dikarenakan peneliti sebagai human instrument dan dengan teknik pengumpulan data observasi berperan serta dan wawancara yang mendalam. Yang ketiga ada hubungan antar variabel. Penelitian kualitatif bersifat holistik dan interaktif. Holistik lebih menekankan pada proses, sedangkan interaktif yaitu saling mempengaruhi sehingga tidak diketahui mana variabel dependen dan mana yang variabel independen. Yang keempat ada kemungkinan generalisasi. Penelitian ini lebih menekankan kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna di balik yang tampak tersebut. Generalisasi dalam penelitian ini disebut dengan transferability atau keteralihan. Hasil penelitian kualitatif dapat ditransferkan atau diterapkan di tempat lain apabila kondisi di tempat lain itu tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian. Dan yang terakhir ada peranan nilai. Dalam pengumpulan data terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data yang memiliki latar belakang, pandangan, nilai-nilai, keyakinan, dan persepsi yang berbeda. Sehingga dalam pengumpulan data, analisis, dan pembuatan laporannya akan terikat oleh nilai-nilai masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, ada tujuan. Pada tujuan berisi tentang penemuan teori, adanya pola hubungan interaktif, menggambarkan realitas yang kompleks dan memperoleh pemahaman. Yang kedua, teknik penyusunan data. Pada penelitian kualitatif, teknik penyusunan data dapat berupa observasi partisipan, wawancara yang mendalam, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan. Yang ketiga, ada instrumen penelitian, yang mana peneliti sebagai instrumen kunci. Yang keempat, ada data. Pada penelitian kualitatif, data mencakup kata-kata dari informan dan catatan tentang semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Yang kelima, ada sampel. Pada penelitian kualitatif, sampel memiliki kriteria kecil, tidak representatif, purposive, snowball, dan berkembang selama penelitian. Yang keenam ada analisis. Pada penelitian kualitatif, selama penelitian berjalan dari awal hingga akhir, dilakukan analisis domain, taksonomi, komponen reduction untuk tema budaya, display, dan conclusion.
Untuk yang ketujuh, adanya hubungan dengan informan, yang mana peneliti harus memiliki hubungan yang akrab dan dekat dengan informan agar dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam dalam jangka waktu yang lama sampai datanya jenuh, sehingga menemukan hipotesis atau teori. Yang terakhir, ada usulan desain. Pada penelitian kualitatif, usulan desain memiliki kriteria singkat, umum, bersifat sementara, dan tidak dapat menjadi pegangan yang utama, yang mana pada penelitian kualitatif ini tidak dirumuskan hipotesis, karena akan menemukan hipotesis itu sendiri. Kapan sih penelitian kualitatif itu digunakan? Penelitian kualitatif itu digunakan jika masalah penelitian belum jelas. Adanya tujuan penelitian untuk memahami makna di balik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, dan untuk mengembangkan teori, serta fokus penelitian terkait dengan sejarah perkembangan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, berikut adalah perbandingan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Untuk penelitian kualitatif, metode bersifat induktif, asal dari pengamatan yang mendetail. Proses analisis dan pengambilan kesimpulan itu difokuskan pada formal teori, middle range teori, substantif teori, dirumuskan hipotesis untuk diuji sehingga menuju ke empirical social reality atau kejadian yang konkret. Sedangkan penelitian kuantitatif bersifat deduktif, asal dari theoretical framework bersifat abstrak. Proses analisis dan pengambilan kesimpulan konkret pada empirical social reality sehingga terbangun grounded teori berkembang menjadi substantif teori, middle range teori, formal teori, dan akhirnya menjadi theoretical framework. Nah, kali ini akan membahas tentang sistematika penyusunan proposal penelitian kualitatif. Hal yang harus diperhatikan dalam mengajukan judul penelitian kualitatif itu ada 3. Yang pertama, mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam untuk menemukan hipotesis dan teori. Yang kedua, judul bersifat sementara dan akan berkembang setelah memasuki lapangan. Yang ketiga, judul laporan hasil penelitian kualitatif yang baik justru berubah. Proses pencarian judul penelitian kualitatif ada 7 tahapan. Yang pertama, menemukan masalah. Pada tahap awal ini, peneliti banyak menemukan fenomena yang ada di lapangan, tetapi fenomena itu terkadang menyimpang dari standar keilmuan, sehingga fenomena ini perlu ditunjukkan dengan bukti yang valid. Yang kedua, melakukan identifikasi masalah. Fenomena yang terjadi dalam lingkungan harus diidentifikasi. Peneliti akan menemukan variabel-variabel yang akan dipilih untuk diteliti. Yang ketiga, menentukan fokus penelitian. Karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan lainnya, peneliti harus memfokuskan penelitiannya pada satu fenomena yang akan diteliti secara mendalam. Yang keempat, melakukan dialog teoritik. Mengapa fenomena tersebut dikatakan masalah dan layak untuk diteliti? Peneliti harus menunjukkan sumber referensi, minimal 5 referensi yang valid terkait fokus yang diteliti secara mendalam. Hal ini dikarenakan untuk memperjelas bahwa fenomena yang diteliti itu benar-benar penting, layak untuk diteliti, karena ada penyimpangan dari standar keilmuan tersebut. Kemudian selanjutnya, kegelisahan peneliti. Kegelisahan peneliti ini peneliti ini harus gelisah dengan mengajukan satu pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait atas fenomena yang sedang atau telah terjadi. Hal ini berfungsi sebagai research atau untuk mencari jawaban atas kegelisahan peneliti. Yang selanjutnya, melakukan penjajakan awal di lokasi penelitian. Dari penjajakan ini, peneliti akan menemukan aktivitas atau orang-orang, pihak, atau masalah yang sedang terjadi. Kemudian selanjutnya merumuskan judul penelitian. Selanjutnya, latar belakang masalah, yakni gambaran situasi sosial yang terjadi dan dikaitkan dengan teori. Masalah dikemukakan dalam bentuk data yang diperoleh dari penelitian terdahulu, dokumentasi, atau pernyataan informasi yang dianggap kredibel. Fokus penelitian.
Penelitian kualitatif tidak berdasarkan variabel penelitian, tetapi bersifat keseluruhan atau social situation yang meliputi 3 aspek, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian, sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Manfaat penelitian pada bagian ini ditunjukkan manfaat atau pentingnya penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Kemudian landasan teori, ditulis berdasarkan data yang ditemukan melalui proses penelitian. Peneliti kualitatif juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Kemudian metode penelitian, pendekatan, dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, dan sumber data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya yaitu prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, wawancara mendalam, dilanjutkan dengan observasi mendalam, dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, data akan dianalisis dengan beberapa proses. Yang pertama, mengorganisasikan data, kemudian menjabarkan ke dalam unit-unit dan melakukan sintesa. Setelah itu menyusun ke dalam pola, memilih nama, mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Setelah data dianalisis, maka akan disusun pembahasan. Pembahasan ini, peneliti mengungkapkan alur bahasan sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Karena itu, lebih ditekankan pada mengapa dan bukan apa yang ditulis. Kemudian untuk daftar rujukan penelitian kualitatif. Bahan pustaka yang dimasukkan ke dalam daftar rujukan harus sudah disebutkan dalam teks. Untuk skripsi, daftar bahan pustaka yang ditulis hanya yang dirujuk dalam teks, sehingga istilah yang tepat adalah daftar rujukan, bukan daftar pustaka. Kemudian, di dalam penelitian kualitatif, daftar isi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian awal, yang terdiri dari halaman sampul dan judul, lembar persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, moto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, dan daftar lampiran. Selanjutnya pada bagian inti, yaitu berisi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Selanjutnya, bagian akhir atau bagian yang ketiga, berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, riwayat hidup, dan pernyataan keaslian tulisan. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok 7 terkait dengan penelitian kualitatif. Apabila terdapat kesalahan, kami memohon maaf. Kritik dan saran yang membangun, kami persilakan untuk perbaikan dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.